Masih loyo-loyo saja. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini karena jalan kote tadi apa ya? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adikku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa Ramadan kita yang ke-14. Tidak terasa seakan-akan kita baru berpuasa 5 atau mungkin 6 hari, tapi ternyata sudah setengah jalan kita melaksanakan ibadah puasa. Ini menandakan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan itu akan berlalu begitu cepat. Ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka dengan secara sadar atau tidak sadarnya bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan tidak akan pernah merasa rugi meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan tidak pernah merasa tidak diberikan tempat oleh diri kita ketika dia meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya, kitalah yang merasa rugi ketika bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita, kemudian kita tidak akan mampu untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa kurang lebih 16 hari ke depan, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan yang Allah masih lagi titipkan kepada diri-diri kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan diri-diri kita untuk mengisi bulan suci Ramadan, Allah melihat bahwa kita itu betul-betul menginginkan datangnya bulan suci Ramadan. Allah melihat bahwa kita betul-betul menginginkan dipertemukan diri kita dengan bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita rugi ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan amalan fardu di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya
atau seakan-akan dia melaksanakan 70 kali amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita tadi melaksanakan sholat Isya di dalam bulan suci Ramadan, maka seakan-akan kita melaksanakan 70 kali sholat Isya di luar bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya kita rugi ketika kita tidak mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti dia melaksanakan amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita tadi melaksanakan sholat ba'da isya, amalan sunnah kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, maka seakan-akan kita melaksanakan amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi pahalanya luar biasa Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan fardu kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, pahalanya 70 kali lipat Allah akan berikan kepada kita, sama seperti kita melaksanakan 70 kali amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Dan amalan sunnah dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan, itu sama halnya kita melaksanakan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memanfaatkan ini bulan yang Allah berkahi, bulan yang Allah masih pertemukannya kepada diri-diri kita. Kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, yang Allah obral begitu luar biasanya pahala yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, dan mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau amalan wajib sudah barang tentu kita tidak tinggalkan insyaallah. Tetapi amalan sunnah ini yang kadang-kadang mungkin karena kita capek, kita lelah, ya, kita sibuk dengan kesibukan kita, membuat kita terlalaikan meninggalkan amalan-amalan sunnah, ya, terutama amalan sunnah yang mendukung kita dalam melaksanakan ibadah puasa kita, yang memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga kita lebih kuat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa itu amalan sunnah yang bisa mendukung kita, memperkuat diri kita untuk kita lebih kuat lagi, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini? Ada beberapa hal. Yang pertama yang kadang kita lupa dan mungkin kadang kita anggap remeh-temeh. Apa itu? Yakni amalan sunnah yang namanya makan sahur. Nah, ini mumpung masih setengah jalan lagi kita. Jadi amalan makan sahur ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan begitu pentingnya makan sahur karena ada keberkahan di dalamnya. Ketika kita terlambat, ya, maka Rasulullah SAW katakan minumnya air gitu, seteguk air itu sudah termasuk kita makan sahur. Nah, makan sahur itu bukan karena persoalan kuat, membuat diri kita kuat atau tidak. Karena banyak orang yang tidak makan sahur, bahkan mungkin dia tidak makan 2 atau 3 hari itu masih hidup, ya. Tetapi yang kita ambil dari makan sahur ini bukan karena masalah kuat atau tidaknya kuat kita kalau makan sahur atau tidak makan sahur, tetapi ada keberkahan di dalam makan sahur. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan di dalam makan sahur, sehingga ketika kita memampukan diri kita makan sahur, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bukan karena persoalan kuat atau tidak kuatnya kita, tetapi karena ada keberkahan di dalam makan sahur. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita jadwalkan diri kita, ya, luangkan diri kita untuk
menyempatkan diri untuk makan sahur. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih berkaitan dengan makan sahur. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunnahkan mengakhiri makan sahur, mengakhiri makan sahur. Ya, jangan karena kita nonton bola jam 2, jam 1, kemudian takut kesiangan, akhirnya sudah makan sahur saja sudah sekarang, supaya langsung tidur. Ya, ada yang kayak gitu juga. Tapi apa yang terjadi setelah makan sahur jam segitu, kemudian sholat subuhnya lewat, gitu ya. Amalan-amalan yang mungkin bisa dia lakukan, baca Quran lewat, gitu. Karena makan sahurnya terlalu cepat. Rasulullah SAW katakan bahwa mengakhiri makan sahur, jadi paling tidak minimal setengah jam lah. Setengah jam sebelum waktu imsyak, sebelum waktu azan subuh dikumandangkan, maka disitulah kita mulai untuk makan sahur. Kalau setengah jam itu ya bisa nasi 2 piring juga bisa itu. Ya, bisa semua lengkap itu setengah jam. Jadi tidak perlu terburu-buru kita makan sahur. Tidak perlu kita berlama-lama untuk makan sahur. Kalau ibu-ibu bangun jam 3, gak usah bangunin dulu suaminya, gak usah dulu bangunin anaknya. Siapkan dulu makan sahur, ya kurang lebih jam 4 gitu, baru bangunin suami, anak-anak, kemudian untuk makan sahur. Jadi akhiri makan sahur. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sunnah kedua yang bisa kita lakukan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah berbuka puasa. Ya, berbuka puasa ini sunnahnya adalah mensegerakan berbuka puasa. Jadi ketika kita sudah masuk waktu berbuka puasa, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, jangan kita menunda-nunda untuk berbuka puasa. Jangan kita katakan setengah jam lagi loh. Saya masih kuat, bukan persoalan kuatnya, tapi mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika azan, ya, azan jangan tunggu azan di masjid juga, karena kadang kalau buka puasa itu buka puasa dulu pengurusnya, baru azan. Jadi nanti terlalu lama. Jadi kalau azan yang di RRI itu ya, ada azan di RRI berkumandang, sudah langsung berbuka puasa. Jadi segerakan berbuka puasa. Kalau tadi makan sahur mengakhiri, kalau berbuka puasa segerakan. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW adalah masih berkaitan dengan buka puasa, adalah diusahakan kalau ada itu kita awali dengan memakan kurma. Ya. Oleh sebab itu masjid bisa siapkan kurma, ya mungkin kalau belum sempat tahun ini, tahun depan bisa siapkan. Itu ada kurma itu yang dijual memang 1 karton itu langsung tuh. Ya, kalau waktu saya di Dawai dulu waktu itu perusahaan itu selalu membagi-bagi kurma setiap masjid-masjid. Itu dia bagi 1 karton besar itu cukup untuk 1 bulan untuk kita berbuka puasa. Jadi kalau kita berbuka puasa, ketika ada kurma, makan dulu kurma, ya. Jangan jalan kote didahulukan, jangan tahu isi, ya gitulah kita dahulukan yang itu. Jangan. Kalau ada kurmanya, kita dahulukan dulu kurmanya, ya. Setelah itu baru bolehlah tahu isi masuk, jalan kote masuk, ya, risoles masuk, apalagi ya. Macam-macam bisa masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama belajar menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan sunnah yang kecil seperti itu, yang mungkin kita anggap sepele, tapi di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita mampu melaksanakan itu semuanya, kita mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan sunnah yang kita lakukan,
Allah Subhanahu wa taala akan ganjar sebagaimana kita melakukan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk bagaimana kita lebih lagi meningkatkan amalan kita dalam bulan suci Ramadan ini dan juga lebih lagi meningkatkan motivasi kita untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan yang kita cintai dan kita harapkan setiap waktunya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.